semua reward-reward yang disiapkan beliau sudah dapatkan semua, dan beliau merupakan salah satu orang yang menginspirasi bagi banyak orang juga ya. Maka Bapak Ibu berikan aplaus yang meriah. Saya undang Mas Irawan Walyojati. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? PTBS? Go Baitullah. Sahabat karib, bantu umat, lunas hutang, bebas riba. Ya, Bapak Ibu masih semangat Bapak Ibu hari ini? Masih ya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Irawan Walyojati, biasa dipanggil Wawan atau biasa dipanggil Ira. Iya, itu candaan kalau kawan-kawan saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau malam jangan-jangan panggilnya Ira, seperti itu candaan. Jadi saya seorang ASN Bapak Ibu, seorang PNS di Kabupaten Bantul. Saya dinas di Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, dan rumah saya ada di Klaten Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari saya PP antar kota, antar provinsi Bapak Ibu ya. Harus berangkat jam 6, sampai kantor harus sebelum jam setengah 8. Pulang kantor itu jam setengah 4, sampai rumah itu paling cepat setengah 6, atau bahkan mungkin setelah maghrib saya baru sampai rumah. Aktivitas saya menjadi seorang ASN atau PNS dari hari Senin sampai hari Jumat. Tetapi hari Sabtu dan hari Minggu saya off, saya fokuskan untuk kerjakan bisnis di PTBS ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini menilik ke belakang, saya dulu mengenal PTBS ini kebetulan dari Bapak Haji Adan Haris, kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Dan dulu mungkin kalau saya ceritakan Bapak Ibu, perjalanan hidup saya mungkin saya sendiri tidak menyangka bisa berada dalam posisi yang saat ini. Saya menjadi seorang ASN atau PNS itu di tahun 2010. Dan di saat itu juga saya sudah terjerat dengan yang namanya hutang riba. Karena bagi seorang PNS, ya ada yang PNS di sini Bapak Ibu atau ASN? Ya, statusnya sama ya Mbak. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada jargon dari seorang PNS, kalau nggak ngutang, kalau nggak nyekolin SK, nggak asik katanya. Ya, kalau nggak nyekolin SK, itu hidupnya ya gitu-gitu aja. Pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah, kayaknya susah. Betul? Betul. Itulah seorang PNS Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah itu saya jalani. Saya 2010 terjerat yang namanya hutang riba, saya pinjam di bank, saya gantikan SK saya, sampai saya dalam posisi setiap bulan saya terima gaji hanya 250.000. Itu Bapak Ibu. Dan di situ saya berpikir gimana caranya supaya bisa memenuhi kehidupan keluarga. Saya harus menghidupi istri, saya harus menghidupi anak saya. Bagaimana caranya? Saya banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan setiap harinya. Tapi alhamdulillah 4 tahun yang lalu saya ketemu dengan Bapak Haji Adan Haris, beliau yang memberikan informasi ini kepada saya, dan saya ikut sama seperti Bapak Ibu saat ini. Duduk ya dan mendengarkan. Ketika disuruh tepuk tangan. Tapi habis itu saya nggak ngerti Bapak Ibu apa yang disampaikan. Cuma setelah itu saya bertanya, dan ternyata dijelaskan, dan tadi ada angka-angka 1.670.000.000. Itu yang jadi perhatian saya. Kenapa? Karena disitulah saya berpikir saya bisa dapatkan rezeki yang nantinya bisa saya gunakan untuk bayar utang. Saya awal pertama kali mengenal bisnis ini Bapak Ibu, saya nggak pernah kepikiran itu, oh saya bisa dapat 20 juta,
terus kemudian dapat motor, mobil, Pajero, rumah. Saya nggak berpikir seperti itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa lunas hutang dengan cepat. Karena jujur Bapak Ibu, sebulan terima 250.000 itu nggak enak, nggak enak banget. Ya, enak di awal, sehari kemudian sudah nggak enak. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Akhirnya saya cari-cari informasi, kemudian saya juga beranikan diri ke Bandung karena dapat informasi dari Bapak Haji Adan Haris. Sudah berangkat ke Bandung. Ke Bandung sana, saya bersama dengan istri dan kemudian adik saya ke sana. Saya tanya Bapak Ibu, yang saya tanyakan itu adalah gimana caranya kalau seumpama saya dapat reward, apakah reward tadi bisa buat bayar hutang? Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah bisa buat ke Baitullah? Kalau umat muslim itu kan pengennya umroh atau berhaji, betul ya? Nah, itu yang dua hal ini yang saya tanyakan. Alhamdulillah jawaban dari manajemen ternyata bisa. Dan disitulah saya bertambah yakin Bapak Ibu. Akhirnya saya beranikan diri. Saya ngobrol dengan istri saya, ayo mah kita gabung, ayo mah kita join bersama dengan komunitas anti riba, jalankan bisnis PTBS ini. Istri saya tanya Bapak Ibu, uangnya dari mana? Oh, gajian per bulan aja 250.000, ya kan? Nah, di situ akhirnya saya beranikan diri Bapak Ibu ya. Saya beranikan diri untuk pinjam ke mertua saya. Saya nggak pengen utang lagi. Saya nggak pengen pinjam lagi ke bank, tapi saya beranikan diri untuk pinjam ke mertua saya. Yang tak suruh tanya, yang tak suruh bilang itu istri saya. Nah, saya nggak berani, nggak dikira kualat kan gitu tak. Saya nggak berani. Yang tak suruh maju istri saya. Alhamdulillah saat itu dapat pinjaman Bapak Ibu. Cuman di situ saya berusaha meyakinkan ke mertua saya. Dalam 1 bulan saya kembalikan. Saya sudah punya janji seperti itu, janji seorang laki-laki otomatis harus ditepati, betul Pak ya? Jadi bagaimana caranya akhirnya saya kerjakan ini bisnisnya, karena saya tahu potensinya besar dan ini bisa untuk melunasi hutang-hutang saya. Jadi saya dulu pinjam uang di bank itu 100-an juta lebih Bapak Ibu. Itu. Dan kalau terhitung lunasnya itu mungkin masih 10 tahunan ke depan. Itu Bapak Ibu. Saya nggak pengen selama 10 tahun ke depan itu keluarga saya makan uang riba. Makanya saya berusaha untuk secepatnya keluar dari hutang riba. Lunasi hutang itu pengennya cepat atau lambat Bapak Ibu? Cepat. Itu yang saya lakukan. Gimana caranya bisa cepat untuk lunasin hutang-hutang saya. Singkat cerita akhirnya saya jalankan bisnis ini, dan yang saya jalankan adalah saya berusaha online Bapak Ibu dari hari Senin sampai hari Jumat, kemudian hari Sabtu hari Minggunya saya full ya. Alhamdulillah saya di minggu ketiga saya bergabung bersama dengan PTBS ini. Alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa dapat 150 juta. Dan di situ saya nggak terima uangnya Bapak Ibu. Luar biasa nggak kira-kira? Saya pun nggak terima wujud mobil. Kenapa? Karena buat bayar hutang. Sisanya masuk ke rekening saya. Jadi kalau ditanya dulu pertama kali ikut dapat mobil nggak? Enggak, saya buat bayar hutang. Sampai akhirnya saya kerjakan bisnis ini bersama dengan tim saya bantu, saya mentori. Alhamdulillah Bapak Ibu, 2 tahun berselang saya bisa tembus 500 juta. Itu luar biasa. Dan 500 juta ini Bapak Ibu, karena dulu memang saya
punya mobil impian itu adalah mobil Pajero, ya. Dan ini sedikit cerita, ya. Jadi saat dulu zaman saya masih ke hutan, saya kan senang lihat mobil Pajero. Kalau yang laki-laki atau bapak itu kan naik mobil Pajero gagah Pak ya? Gagah nggak Pak? Keren nggak kira-kira? Keren. Karena saya melihat orang naik mobil Pajero aja udah keren banget. Oh ini orang kok keren banget ya. Nah sampai akhirnya saya ngomong sama istri saya saat itu, wah mudah-mudahan kapan-kapan bisa beli mobil Pajero ya Mah ya. Jawaban istri saya apa Bapak Ibu? Gak usah ngimpi. Itu jawaban istri saya, ya. Gajinya berapa toh Pak? Mau beli mobil Pajero itu harganya berapa? 500 juta. Udahlah nggak usah ngimpi lah. Kita punya mobil yang sekelas 100 juta aja itu udah alhamdulillah banget. Tapi itu menjadikan motivasi buat saya Bapak Ibu. Saya berdoa sama Allah, setiap kali ada mobil Pajero lewat, selalu saya sholawati. Ada mobil Pajero berhenti, ya, saya sholawati. Tangan saya edok-edoknya nempel di bodi Pajeronya. Tapi saya ingat-ingat dulu, ada orangnya atau enggak biasanya. Takutnya nanti ternyata ada kan, tensin Bapak Ibu ya. Akhirnya saya kadang di depan, apa kadang pas di belakang gitu, tak sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Pajero ini bisa jadi milik saya. Udah kayak gitu aja. Dan itu ternyata berjalan beberapa tahun. Alhamdulillah, tahu di PT BES ini ada 500 juta ya, yang bisa dibelikan mobil Pajero atau Fortuner atau mobil lainnya secara cash, itu saya kejar Bapak Ibu. Dan itulah mobil pertama saya, mobil Pajero. Artinya mobil yang saya beli secara cash. Dan itu 100% dari PT BES Bapak Ibu. Dan itu pun saya nggak melihat wujud uangnya. Karena apa? Karena dari PT BES sendiri itu menawarkan mau dibelikan atau mau beli sendiri. Saya saat itu pilih beli sendiri. Karena saya sering kalinya itu kan di Jogja, di Klaten, maka plat mobilnya itu paling enggak plat mobil AB. Akhirnya saya cari-cari, searching, alhamdulillah ketemu ada orang yang jual mobil Pajero. Saat itu harganya sekitar 400-an juta. Punya orang Wonosari. Akhirnya di situ saya sudah ketemu, sudah deal, saya langsung laporan ke Bapak Haji Febrian Agung, owner dari PT BES. Saya ceritakan, ini saya sudah ketemu mobilnya, ini rekening dari pemiliknya. Langsung saat itu ditransfer senilai dengan harga jadi. Ditransfer, udah langsung saya kirimkan ke pemiliknya Bapak Ibu. Dan beberapa hari kemudian akhirnya saya ambil mobil Pajero tadi. Luar biasa sekali. Saya nggak melihat wujud uangnya Bapak Ibu, ya. Wujud uangnya 500 juta itu saya nggak melihat. Tapi alhamdulillah ditransfer. Saat itu saya kurang lebih dapat sekitar 440 juta ya mobil Pajero-nya itu. Dan yang 60 juta masuk ke rekening saya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ya, saya seorang ASN. Saya hanya golongan 3. Golongan 3 itu, kalau sekarang saya golongannya golongan 3D ya. Kira-kira gajinya berapa Mbak? 3,5 4 juta ya. 4,5 itu udah mentok lah. Kalau pengen mobil Pajero Bapak Ibu ya, kira-kira saya harus menabung berapa tahun? Beli mobil Pajero katakanlah seharga 400 juta, harus nabung berapa tahun? Mungkin sampai pensiun, lepas pensiun mungkin saya baru bisa beli mobil Pajero. Tapi luar biasa, di PT BES ini saya kerjakan bisnisnya 2 tahun, saya bisa beli mobil impian saya secara cash Bapak Ibu, nggak pakai kredit. Uangnya kita nggak ngerti, langsung sudah
cash seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu, saya jalankan lagi bisnisnya, alhamdulillah. Terakhir kemarin di bulan November 2022 saya dapatkan 1 miliar Bapak Ibu. Alhamdulillah, dan itu luar biasa sekali. Dan saya pun 1 miliar ini saya gunakan untuk bangun rumah. Saat ini saya lagi bangun rumah di daerah Kasihan, dekat sama Ring Road ya, di Taman Tirto. Itu saya bangun rumah senilai 1 miliar lebih Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Dan ini betul-betul merubah kehidupan dan nasib saya Bapak Ibu. Yang dulu saya pengen banget punya rumah, itu pun saya berpikir saya bisa tapi kredit ya. Dan kira-kira Bapak Ibu, kalau seorang PNS pengen punya rumah ya, entah itu di perumahan, kira-kira yang tipe berapa Bapak Ibu? Berapa Mbak kira-kira beraninya? 45, betul Mbak, betul. Itu tipe yang paling bisa saya raih, yang masuk akal, tipe 45. Karena saya berhitung dari gaji saya. Dan itu pun tenornya ya, rentang waktunya itu 15 sampai 20 tahun. Saya baru lunas. Tapi alhamdulillah, dengan bersabar dan jalankan bisnis PTBS ini Bapak Ibu, berarti terhitung saya tidak ada 4 tahun, 3,5 tahun saya bisa bangun rumah senilai 1 miliar. Dan itu luasnya Bapak Ibu, luasnya berapa? Luasnya 250 meter persegi. Kira-kira kalau seorang PNS kira-kira bisa atau bisa Bapak Ibu? Gak bisa ya. Tapi kalau di PTBS ya, Bapak Ibu yang seorang PNS ataupun Bapak Ibu yang memiliki pekerjaan lainnya di luar sana, saya yakin kerjakan bisnis ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksimal 5 tahun, Bapak Ibu bisa dapatkan 20 juta, 150 juta, 500 juta, dan 1 miliar Bapak Ibu. Saya jamin Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu mau berproses, ikhlas untuk berproses. Itu jaminannya. Kenapa? Karena Bapak Haji Febrian pernah mengatakan bahwasanya semua mitra yang ada di PTBS ini semuanya pasti bisa mendapatkan 1.670.000.000. Asalkan jangan pernah berhenti untuk berproses. Ketika Bapak Ibu tidak bisa berlari, Bapak Ibu silahkan berjalan. Ketika Bapak Ibu tidak bisa berjalan, Bapak Ibu silahkan merangkak. Ketika Bapak Ibu tidak bisa merangkak, silahkan ngesot. Asalkan Bapak Ibu terus berjalan. Kenapa? Karena di PTBS ini tidak ada reset, poin diakumulasikan, tidak ada hangusnya Bapak Ibu. Itu yang saya perhatikan Bapak Ibu, dan itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya akhirnya memutuskan bergabung bersama dengan PTBS. Dan yang terpenting Bapak Ibu, berbisnis bersama dengan PTBS adalah kita berdakwah. Banyak di luar sana yang mereka masih banyak terjerat dengan hutang riba Bapak Ibu. Tapi dengan bantuan kita semuanya, kita yakin kita bisa membantu mereka yang di luar sana untuk bebas dari hutang dan riba.